Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video terkait praktikum metabolisme dengan subtopik respirasi. Di dalam video nanti, terdapat beberapa pertanyaan yang akan diajukan dan akan dijawab oleh peserta ketika melakukan presentasi hasil. Tujuan praktikum respirasi kali ini yaitu 1. Mengamati proses respirasi aerob pada makhluk hidup. 2. Mengetahui bahwa respirasi menghasilkan panas. 3. Mengamati proses respirasi anaerob. Respirasi merupakan proses dihasilkannya energi dengan cara memecah molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob yang membutuhkan oksigen sebagai oksidatornya, dan respirasi anaerob yang tidak membutuhkan oksigen sebagai oksidatornya. Pada respirasi aerob membutuhkan oksigen yang didapatkan dari proses fotosintesis yang mengubah air dan karbon dioksida menjadi zat organik. Anabolisme dapat dibedakan dari katabolisme dalam beberapa hal, yaitu 1. Anabolisme merupakan proses sintesis pembuatan molekul kimia kecil menjadi molekul kimia yang lebih besar. Sedangkan katabolisme adalah proses penguraian atau perombakan molekul besar menjadi molekul kecil. 2. Karena merupakan proses sintesis, maka anabolisme adalah suatu proses yang membutuhkan energi, sedangkan katabolisme melepaskan energi. 3. Anabolisme merupakan reaksi reduksi, sedangkan katabolisme adalah suatu reaksi oksidasi. Untuk pertanyaan pertama dari bahan praktikum yaitu 1. Nama Latin dari ulat Hongkong adalah 2. Fungsi dari phenol red dalam praktikum adalah. Berikut merupakan bahan yang akan digunakan. Yang pertama, ada kecambah kacang hijau, kemudian biji jeruk, ulat Hongkong, batu kerikil, tisu, larutan phenol red, pipet tetes, kertas label, dan aluminium foil. Selanjutnya yaitu alat praktikum. Ada sekrup, tabung reaksi beserta rak tabungnya, dan juga pinset. Cara kerja untuk pengamatan respirasi aerob secara kualitatif secara garis besarnya yaitu kita akan meneteskan 10 tetes phenol red ke dalam setiap tabung reaksi. Kemudian masukkan sekrup dalam tabung dan masukkan bahan-bahan di setiap tabung yang berbeda. Lalu tutup tabung reaksi menggunakan aluminium foil. Dan mengamati perubahan warna phenol red setiap 10 menit. Langkah awalnya yaitu menyiapkan alat bahan, membagi aluminium foil menjadi 5, menempelkan kertas label yang sudah ditulisi kecambah kacang hijau untuk tabung 1, biji jeruk untuk tabung 2, ulat Hongkong untuk tabung 3, batu kerikil untuk tabung 4, dan tisu untuk tabung 5. Kemudian, teteskan 10 tetes phenol red pada setiap tabung reaksi. Setelah ditetesi phenol red, langkah selanjutnya yaitu memasukkan sekrup ke dalam tiap tabung reaksi secara perlahan. Langkah berikutnya yaitu memasukkan bahan ke dalam tabung reaksi. Untuk tabung 1 diisi kecambah kacang hijau hingga setengah tabung reaksi. Tabung 2 diisi biji jeruk hingga setengah tabung reaksi. Tabung 3 diisi ulat Hongkong hingga setengah dari volume tabung reaksi. Tabung 4 diisi batu kerikil, dan tabung 5 diisi dengan lipatan tisu. Selanjutnya, tutup tabung reaksi dengan menggunakan aluminium foil dan amati perubahan warna yang terjadi setiap 10 menit dan hasil yang didapatkan dicatat. Pengamatan selanjutnya yaitu pengamatan respirasi menghasilkan panas. Di sini, kita akan menggunakan 3 tabung reaksi besar yang dilengkapi dengan termometer, di mana setiap tabung akan mendapatkan perlakuan yang berbeda. Tabung 1 diisi dengan kecambah hijau segar sebanyak setengah dari volume tabung reaksi. Kemudian tabung 2 diisi dengan kecambah hijau segar sebanyak 1/4 dari volume tabung reaksi. Dan tabung ketiga diisi kecambah hijau yang telah dimasak terlebih dahulu sebanyak setengah tabung reaksi. Kemudian,
tabung reaksi ditutup dengan sumbatan karet yang telah disisipkan termometer. Lalu, perubahan suhu pada termometer diamati setiap 10 menit sekali. Berikut merupakan bahan dan alat yang dibutuhkan, yaitu kecambah kacang hijau yang telah dimasak, ada tabung reaksi, dan juga kecambah kacang hijau segar. Langkah awal pada praktikum ini yaitu mengisi tabung 1 dengan kecambah kacang hijau segar sebanyak setengah volume dari tabung reaksi. Tabung 2 diisi kecambah kacang hijau segar sebanyak seperempat dari volume tabung reaksi. Dan yang terakhir tabung 3 diisi kecambah masak sebanyak setengah tabung reaksi. Setelah diisi, tabung reaksi dapat ditutup dengan sumbatan karet yang sudah diselipkan termometer sebelumnya. Dan selanjutnya, diamati perubahan suhu setiap 10 menit dan dicatat hasilnya. Baik, ini adalah hasil pengamatan dari respirasi aerob secara kualitatif setelah didiamkan selama 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Dari kelima tabung tersebut, silakan amati dan catat perubahan warna yang terjadi pada tabel hasil yang kalian telah buat. Pertanyaan ketiga yaitu, mengapa pada tabung reaksi 2 tidak mengalami perubahan warna pada phenol red menjadi warna oranye? Selanjutnya adalah hasil dari pengamatan kedua yaitu respirasi menghasilkan panas pada 0 menit, 10 menit, 20 menit, dan 30 menit. Amati dan catat hasilnya dalam tabel hasil yang telah kalian buat sendiri. Pertanyaan keempat yaitu, apakah posisi tinggi rendahnya termometer berpengaruh terhadap perubahan suhu yang dihasilkan oleh kecambah? Sekian video praktikum respirasi yang dapat kami tampilkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.